I'ma beat it like a drum. I'ma beat it like a drum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang alat ukur. Ada berbagai macam alat ukur yang ada dalam dunia teknik pemesinan. Untuk kali ini kita akan membahas tentang alat ukur yang bernama jangka sorong, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut vernier caliper. Dalam dunia SMK sering juga dipanggil dengan sebutan sigmat. Tentunya teman-teman sudah penasaran seperti apakah yang dinamakan alat ukur jangka sorong atau sigmat. Baik teman-teman, di hadapan kita ini sudah ada alat ukur yang dinamakan jangka sorong ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian utama dari jangka sorong ini. Sudah siap teman-teman untuk membahasnya? Silahkan siapkan pensilnya atau pulpen, juga buka buku tulis kalian. Baik, untuk bagian yang pertama adalah bagian ini. Nah, ini disebut juga dengan rahang tetap. Rahang tetap ada dua bagian, yaitu rahang tetap atas dan rahang tetap bagian bawah. Selanjutnya ini adalah rahang geser. Ada rahang geser bagian atas dan rahang geser bagian bawah. Lalu ini disebut baut pengunci ya. Kemudian di sini ada disebut skala utama ya. Kemudian di sini disebut skala nonius. Baik, di sini bagian ujung disebut juga dengan tangkai ukur kedalaman, atau kadang disebut juga dengan lidah dari jangka sorong. Baik teman-teman, itu sudah saya sebutkan bagian-bagian utamanya. Lalu apa fungsi dari bagian utama jangka sorong tersebut? Saya akan bahas dari yang awal terlebih dahulu. Baik teman-teman, saya akan mulai bahas dari yang rahang tetap ini. Rahang tetap ini fungsinya adalah sebagai titik referensi tetap untuk pengukuran dimensi luar benda. Jadi yang seperti ini ya teman-teman, ini adalah rahang tetap. Untuk bagian yang kedua yaitu rahang geser. Kenapa dinamakan rahang geser? Karena dia bisa digeser-geser ya teman-teman. Nah, ini fungsinya apa rahang geser? Yaitu rahang geser bisa bergerak sepanjang badan jangka sorong untuk menyesuaikan dengan objek yang akan diukur. Jika objeknya kecil, maka ini bisa dikecil. Jika objeknya besar, kita bisa tarik sesuai dengan badan jangka sorongnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita bisa geser, lebar, dan mengecil kembali. Bagian selanjutnya yaitu baut pengunci. Baut pengunci digunakan untuk mengunci posisi rahang, ini rahang, agar hasil pengukuran tidak berubah. Ketika kita sudah kunci, maka si rahang geser ini tidak bisa kita rubah-rubah lagi, sehingga diharapkan hasil pengukuran bisa akurat. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu badan atau body dari jangka sorong. Nah, ini dalam badan ini terdapat skala utama. Apa itu skala utama?
yaitu skala pengukuran yang menunjukkan ukuran utama dalam satuan milimeter atau inci. Bisa kita lihat teman-teman semua, di bagian bawah ini adalah satuan ukuran milimeter dan di atasnya adalah satuan pengukuran inci. Baik, selanjutnya kita akan membahas skala Nonius. Skala Nonius itu yang di sini teman-teman. Untuk yang di bagian bawah, skala Nonius dalam satuan milimeter dan di atas dalam satuan inci. Oke. Nah, apa fungsinya skala Nonius? Yaitu sebagai skala tambahan yang berfungsi untuk membaca hasil pengukuran sampai pada tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Dalam skala Nonius biasanya di jangka sorong ada skala 0,02 dan skala 0,05. Bagian selanjutnya yaitu lidah atau tangkai ukur kedalaman, digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau celah. Di sini dia bisa menambah ke dalam, bisa keluar. Dimana ketika kita sudah mengukurnya, kita bisa kunci, kita cek berapa hasil pengukuran ini. Baik teman-teman, telah saya jelaskan bagian-bagian utama dari jangka sorong. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video selanjutnya tentang jangka sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.